topik mengenai bahaya dan cara penanggulangan heat stroke pada hewan yang akan disampaikan oleh Dokter Hewan Radian. Jadi perkenalkan, nama saya Dokter Hewan Radian Fadiar Saistia, selaku owner dan juga founder dari Radian Group. Oke, serangan jantung pada anjing itu sering terjadi? Sering terjadi, apalagi di event-event seperti ini. Oh gitu. Ini juga rawan sekali terjadi. Kenapa? Penyebabnya adalah dari kata heat stroke, jadi dia ada gagal jantung karena suhu yang terlalu ekstrim. Suhu, oh ini salah satu faktornya suhu ya? Betul sekali. Suhu tubuh normal pada anjing itu kisaran 37,8 sampai 39,2. Heat stroke ini harus kita perhatikan ya sobat ya. Jadi bawalah alkohol kemana-mana. Berarti kasih es batu, taruh di gelas, pakai alkohol. Yes, jangan lupa subscribe, follow, like Radian Channel. Jangan lupa subscribe ya Radian Channel. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama salah satu dokter juga yang tentunya tidak kalah banyak akan memberikan informasi pastinya. Betul sekali, dan ini adalah topik mengenai bahaya dan cara penanggulangan heat stroke pada hewan yang akan disampaikan oleh Dokter Hewan Radian. Pak Dok, silakan menuju ke atas panggung. Siap. Wah, dokter muda lagi. Kuning banget gue. Selamat sore Pak Dok, silakan. Ini kuning bukan karena partai ya? Iya, silakan dokter, boleh duduk di sana. Silakan. Kuning cerah. Seperti hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, Dokter Radian. Iya. Halo dokter, sehat? Sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Gak kelihatan kayak dokter ya kalau begini ya, kayak model. Bukan. Apa dong? Kayak pelatih bola. Oh. Iya. Tapi sekarang tuh keren-keren loh, dokter sekarang. Gaul ya? Oh. Waduh. Oke, dokter, kalau kita bisa memberikan informasi dulu untuk profil terlebih dahulu. Dokter ini biasanya ada di mana dan biasanya prakteknya di mana? Silakan boleh di-sharing. Silakan Pak Dok. Mungkin buat nyapa dulu ya. Selamat sore Denpasar. Sore. Banyak sekali ya. Jadi sore ini kita akan belajar bareng seputar dunia perdogian. Jadi perkenalkan, nama saya Dokter Hewan Radian Fadiar Saistia, selaku owner dan juga founder dari Radian Group. Jadi saya memiliki 15 klinik hewan yang tersebar baru ada di Jabodetabek, Jawa Timur dan juga Sumatera Selatan. Mungkin Bali kali Pak Dok. Bisa jadi. Ditunggu aja, silakan, nanti akan hadir di kota. Kalau butuh donatur silakan hubungi Mary. Iya, duitnya dari sini. Saya hanya transfer aja. Segitiga bermuda ya. Iya. Oke, dan berbicara tentang bahaya dan cara penanggulangan heat stroke pada hewan. Nah, ini juga masih awam dengan awam banget. Mungkin bisa dijelasin dulu heat stroke pada hewan tuh kayak gimana sih gitu. Baik. Heat stroke itu sebenarnya apa sih? Gampangnya kita mengenalinya sebagai serangan jantung. Serangan Lebih jantung. mudahnya biasanya masyarakat mengenalinya itu. Iya. Kamu anjing? Anjingnya? Saya gitu. anjingnya. Oke, serangan jantung pada anjing itu sering terjadi? Sering terjadi, apalagi di event-event seperti ini. Oh gitu. Ini juga rawan sekali terjadi. Kenapa? Penyebabnya adalah dari kata heat stroke, jadi dia ada gagal jantung karena suhu yang terlalu ekstrim. Suhu, oh ini
salah satu faktornya suhu ya? Betul sekali. Oke. Suhu yang ekstrim seperti apa? Contoh, semisal kita habis berkendara, kita meninggalkan dogi kita di mobil dengan AC. AC-nya kita matikan, kita lupa kita kunci. Dia kekurangan nafas di dalam mobil, tanpa AC pasti akan panas. Suhu tubuh secara otomatis juga akan naik. Betul. Yang kedua, balikan cuacanya panas ya. Karena apalagi yang daerah-daerah dekat pantai, cuacanya kebetulan panas dan ada acara seperti ini, dan kebetulan juga doginya itu hiperaktif. Dia excited banget ketemu dengan teman-temannya, lari sana sini, suhu badannya dia meningkat dengan mendadak. Oke, tapi sebenarnya baiknya seperti apa, Dok? Apakah kita harus menahan-nahan atau bagaimana? Kan itu kan tidak bisa ditahan begitu ya? Iya, kalau dikurung kelamaan di rumah kasihan. Kita gimana Pak Dok? Sebenarnya antisipasinya ada satu hal yang harus menjadi perhatian khusus. Harus dibold, digaris bawahi ya, yaitu bawa air minum. Air minum. Kenapa harus menjadi perhatian? Karena dogi aja ya, daripada anjing aja dikira ngatain orang nanti. Dogi dia tidak bisa berkeringat seperti halnya manusia. Kalau kita manusia berkeringat dari badan bisa keluar untuk mengkompensasi panas tubuh. Tapi kalau dogi dia hanya bisa dari telapak kaki dan juga menjulurkan lidah untuk mengeluarkan uap panas. Sehingga dia lebih mudah kena heat stroke dibanding manusia. Lebih mudah ya. Betul sekali. Dan pertolongan pertamanya seperti apa? Caranya juga sangat mudah, teman-teman tinggal bawa alkohol. Bawa alkohol. Tapi bukan yang alkohol minuman ya. Nggak boleh Susan. Jadi alkohol kan sifatnya dia dingin nih. Teman-teman tinggal nyemprotin aja ke telapak kaki, ke paunya, atau ke perutnya. Jangan khawatir, tidak akan menimbulkan kembung karena dia gampang menguap. Kita biasanya minyak telon ya. Anjing alkohol loh. Kalau aku tuh medicated oil. Tapi ini adalah hal yang baru yang harus diketahui oleh Paw Parents. Jadi hari ini tentunya bahwa edukasi ini sangat penting sekali diketahui. Betul sekali. Karena ternyata bahwa dogi kita itu gampang banget terkena heat stroke. Heat stroke ini harus kita perhatikan ya sobat ya. Jadi bawalah alkohol kemana-mana. Tapi alkoholnya bentar dulu nih. Yang berapa persen atau pada 70%. Karena ini 70% ingat untuk penggunaan luar, bukan untuk disemprotin di lidah Paw Parents ya. Agak suka kelewatan ya kan? Iya benar. Ingat ya, alkohol jangan minyak tanah ya sayang. Aduh itu apa lagi? Mau ngapain lo bakar bara? Tapi sebenarnya kalau misalnya suhu-suhu di Bali ini sekarang agak ekstrim ya. Kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin gitu kan. Apa namanya dokter, selain dari cuaca atau apa namanya tadi suhu begitu ya, ada faktor lain nggak yang bisa membuat heat stroke itu sendiri? Paling dominan karena cuaca, karena peningkatan drastis suhu tubuh karena pengaruh lingkungan, termasuk karena aktivitas yang terlalu berlebihan. Tapi kalau aktivitas berlebihan, cuacanya dingin, kemungkinan terjadi heat stroke itu rendah. Oke, aku punya pertanyaan dulu nih. Tadi kan udah dapat tipsnya ya, kita harus menurunkan suhunya. Emang kalau suhu anjing itu normalnya tuh berapa? Dan dikatakan ini sudah mengalami kenaikan suhu yang tidak normal bisa menuju ke heat stroke tuh berapa? Suhu tubuh normal pada anjing itu kisaran 37,8. Sama kayak manusia? Masih di atasnya. Di atas dikit ya? Manusia kan 37 say. 36. 37,8 sampai 39,2. Itu manusia? Itu untuk dogi. Normalnya segitu. Kalau manusia 36, 37 udah demam. Dikatakan heat stroke ketika suhunya sudah lebih dari 40,5. 40,5 pakai koma lagi. Gimana tuh? Dan heat stroke itu bahayanya yang pertama karena tubuh tidak bisa mengeluarkan panas, pembuluh darahnya itu pada pecah. Itu kalau udah pecah berarti itu bahaya, apalagi kalau pecahnya di otak. Dan gejala yang muncul biasanya awal-awal adalah adanya kejang. Kejang dulu berarti udah tanda-tanda dia mengalami heat stroke. Kalau teman-teman nggak punya alkohol, penggantinya bisa pakai es batu.
Taruh di mana? Perutnya atau telapaknya lebih yang harus diutamakan nih kalau situasi itu? Area telapak, karena telapak dia menyerap panas dengan baik, menyerap lingkungan dengan baik. Hanya saja kelemahannya kalau kita pakai es batu rawan kembung. Rawan kembung. Berarti kasih es batu taruh di gelas pakai alkohol. Kalau misalnya dari dokter sendiri itu kasus untuk heat stroke itu tinggi gak sih? Belakangan ini dibanding penyakit yang lain sebenarnya kasus heat stroke nggak begitu banyak, kecuali semisal kita sedang ada event-event gathering. Apalagi di Bali ini meskipun panas, Jakarta lebih panas. Kebetulan kita lebih banyak aktivitas di Jakarta. Kegiatan seperti ini juga sering dilakukan. Biasanya kita selalu memberikan masukan ke panitia ketika ada event seperti ini wajib sediakan alkohol. Jadi semisal sewaktu-waktu menjumpai ada kasus yang indikasinya heat stroke, pertolongan pertama bisa segera dilakukan. Nah, tapi kalau event kayak gini ya, Bali Dogs Day Out hari kedua ini dan hari pertama sudah berlangsung 2 hari, the biggest gathering buat anjing-anjing yang ada di Bali khususnya. Kita kan kebetulan sudah ada stand untuk dokter hewan di sini, pasti sudah tersedia ya? Iya dong. Kita sudah siapkan itu pastinya. Nah kalau bisa mau menghubungi dokter harus kemana dokter? Kalau mau hubungi saya tinggal hubungi call center aja, nanti bisa dihubungkan ke manapun. Call center kita ada di 081 221 524 658 atau teman-teman juga bisa akses media sosial kita. Ada di mana? Instagram ada di Radian PTN Care, Facebook juga ada, TikTok ada, YouTube juga ada Radian Channel. Pada udah bikin threads belum? Kita tunggu ya dibikin ya. Kadang kan orang tuh sukanya kalau threads sekarang ini kan baca tips, nyari tips, ya kan? Nanti mungkin kalau udah ada kita follow ya. Atau link-link gitu. Link-link yang lain gitu, yang warnanya biru-biru. Mungkin terakhir dari dokter Dian untuk himbauan untuk masyarakat yang ada di sini, untuk seluruh paw parents yang hadir. Salah satunya Anda. Saya juga. Jadi heat stroke itu kita tidak bisa menduga datangnya kapan. Pada situasi seperti apa kita juga tidak bisa menebak. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa selalu memperhatikan hal-hal detail yang harus dibawa ketika bepergian dengan anabul kesayangan kita. Orang sering hanya memperhatikan penampilan fisik dari doginya, apakah sudah ready untuk bertemu dengan teman-temannya atau tidak. Tapi terkadang lupa bahwa mereka juga perlu yang namanya minum, perlu yang namanya makan, dan perlu juga kita membawa sesuatu untuk mencegah biar mereka gak buang kotoran sembarangan. Dan air salah satu poin yang paling sering dilupakan. Ingat, manusia aja dengan cuaca panas bisa haus, apalagi dogi yang aktivitasnya lebih dari yang dilakukan oleh manusia. Jadi untuk menghindari heat stroke, langkah pencegahan paling awal, teman-teman wajib membawa minuman ketika bepergian untuk doginya, dan juga membawa alkohol untuk persediaan ketika menjumpai tanda-tanda hewan yang heat stroke, bisa melakukan pertolongan pertama. Terima kasih ya.